tajam. Dengan borgol dari ikat pinggangnya sendiri, Ardi mengikat tangan Fasi dan membawanya kembali ke tepi sungai. Sore hari, tim kembali ke pos dengan tahanan utama. Wajah-wajah pasukan menunjukkan kelegaan. Tapi Ardi tahu bahwa meski pemimpinnya sudah tertangkap, dampak sindikat ini tak akan hilang dalam semalam. Kita sudah menyelamatkan banyak nyawa, tapi ini baru awal, ucapnya pada Sokka. Langit Kamboja mulai memerah saat matahari terbenam. Hari itu jadi penanda berakhirnya operasi, tapi juga awal dari perjuangan yang lebih besar. Membongkar jaringan yang lebih luas, dan di senyap hutan yang perlahan ditinggalkan, semangat tak pernah padam. Bandara Phnom Penh pagi itu ramai, namun di satu sisi yang tertutup khusus, suasana jauh lebih hening dan penuh haru. Di dalam hanggar militer, belasan TKW yang telah diselamatkan duduk rapi dengan selimut tipis di pundak mereka. Wajah-wajah lelah, namun lega, mulai menghangatkan suasana. Serda Ardi berdiri di dekat pintu hanggar, mengenakan seragam lapangan yang belum sempat diganti sejak malam operasi. Wajahnya masih penuh debu dan gurat letih, tapi sorot matanya tenang. "Kamu yakin sudah siap?" tanya Letnan Sokka yang berdiri di sebelahnya. Ardi mengangguk pelan. "Kita hanya menuntaskan sebagian, tapi biarlah yang lebih besar mengurus sisanya. Sekarang, waktunya mereka pulang." Tak lama kemudian, pesawat Hercules C-130 dari TNI AU mendarat. Bendera merah putih tampak gagah berkibar di buntut pesawat. Tangis mulai terdengar dari beberapa perempuan yang sadar bahwa mereka akhirnya benar-benar akan kembali ke Indonesia. Di dalam pesawat, Ardi duduk bersama para korban. Salah satunya, Yuliani, duduk dia menatap jendela. Tangannya masih dibalut perban, tapi senyum tipis mulai muncul. "Saya kira saya mati di sana, Pak," ucapnya pelan. Tapi ternyata masih ada orang baik. Ardi menatapnya, lalu menjawab dengan lirih, "Tugas kami melindungi, dan kamu punya hak untuk hidup tenang." Perjalanan pulang terasa panjang, tapi penuh harapan. Saat mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, para korban disambut langsung oleh tim medis dan Kementerian Luar Negeri. Kamera-kamera media mulai mengambil gambar, namun diarahkan dari jauh, menjaga privasi para korban. Yuliani melangkah pelan keluar dari pesawat, menahan tangis. Di kejauhan, ibunya terlihat berdiri bersama perwakilan dari Pemkab Banyuwangi. Sekejap kemudian, mereka berlari berpelukan. Tangisan tumpah tanpa kata. Di sisi lain, Serda Ardi menatap langit Jakarta yang sedikit mendung. Ia tahu kisah ini tidak selesai di sini. Tapi untuk hari ini, ada nyawa-nyawa yang diselamatkan. Ada keluarga yang kembali utuh. Dan di tengah semua luka yang tersisa, ada harapan yang mulai tumbuh. "Selamat datang di rumah," bisik Ardi, pelan namun pasti.